Oke, terima kasih kepada rekan mahasiswa sekalian yang sudah bergabung di perkuliahan kali ini, meneruskan mata kuliah Bahasa Indonesia yang kemarin. Ya, kita kemarin membahas mengenai karya tulis ilmiah. Sekarang kita berlanjut ke penentuan topik dan judul karya tulis ilmiah. Ya, kemarin mungkin sudah dibuat kelompok ya oleh Joyce, sudah bergabung, sudah buat kelompok ya. Sudah, Bu. Oke, nanti kelompok yang sudah ditentukan ini akan membuat judul karya tulis ilmiah sesuai dengan arahan yang saya berikan hari ini. Jadi teman-teman pun tidak menutup kemungkinan bisa mencari rekomendasi atau referensi dari buku-buku lain atau penjelasan lain guna untuk menemukan judul yang tepat untuk tugas ini. Oke. Berbicara mengenai karya tulis ilmiah, tentu kita juga sama-sama berbicara tentang tema, topik, dan judul. Mungkin ini suatu hal yang sudah biasa dan sering dibahas ya. Tema itu apa, judul itu apa, gitu ya. Karena penulisan karya tulis ilmiah ini kan merupakan suatu proses pemikiran yang ilmiah, ya, dilakukan oleh satu orang atau berupa tim juga boleh, yang harus memenuhi kaidah dari etika keilmuan dan juga harus kaidah tersebut yang ditaati oleh masyarakat kebanyakan. Nah, penulisan karya tulis ilmiah ini memberi manfaat yang besar baik bagi penulis, ya, baik juga untuk para pembaca atau masyarakat pada umumnya. Dengan menulis karya tulis ilmiah, selain dapat lebih mengenal kemampuan dan potensi diri, kita juga dapat mengetahui sampai di mana tingkat pengetahuan tentang topik tertentu. Ya, dengan menulis karya tulis ilmiah ini, tentu kita akan mengambil tema-tema atau topik-topik yang berkaitan dengan bidang ilmu yang kita tekuni. Misalkan kita sekarang kuliah di prodi akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tentu penulisan karya tulis ilmiahnya dalam bidang ekonomi, gitu ya, khususnya di bidang akuntansi. Ini merupakan suatu proses pemecahan berbagai permasalahan yang ada di bidang keilmuan tersebut. Nah, sebelum memulai sebuah karya tulis ilmiah, tahap yang pertama yang harus Anda lakukan sebagai peneliti atau penulis adalah menentukan temanya dulu. Temanya apa nih, gitu ya. Kemudian melanjutkan ke membentuk topik. Dan selanjutnya membuat judul. Nah, pemilihan judul dan topik ini haruslah spesifik ya untuk lebih mendalam lagi dalam pembahasannya. Jadi, ini adalah satu hal yang sangat penting bagi peneliti dalam menentukan tema, topik, dan judul. Sekarang kita masuk ke menentukan tema. Tema itu kalau misalkan kita pernah dengar gitu ya, nanti kita diskusi ya temanya apa, ya. Atau misalkan nanti kita foto ya, temanya apa? Oh, monokrom, berarti hitam putih, ya. Nanti kita ini ya ke kampus, kita kuliah offline, temanya baju adat Indonesia, misalkan seperti itu. Itu tema. Jadi tema itu tidak selalu hal-hal yang sifatnya ke pembicaraan, ke hal-hal yang sifatnya tertulis, tapi juga bisa ke hal-hal lain sifatnya aplikatif, gitu ya. Menurut arti di KBBI ya, tema itu adalah sesuatu yang memang telah diuraikan atau sesuatu yang telah ditempatkan. Atau di sini disebutkan adalah gagasan sentral atau ide pokok sebuah karangan seperti ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, pendidikan, dan lain-lain. Nah, karena kita di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tentu temanya tentang sekitaran ekonomi ataupun bisnis ya, gitu. Dalam bahasa Yunani, tema disebut titenai ya, yang berarti menempatkan atau meletakkan. Jadi kan kalau kita mau ngebangun nih teman-teman, ngebangun rumah tentu kita ada peletakan batu pertama. Nah, inilah batu pertama atau peletakan hal yang harus ditentukan terlebih dahulu sebelum kita membangun sebuah karya tulis ilmiah. Batunya yang paling dasar itu temanya apa? Ya, yang diletakkannya itu tentang apa? Oh, kita di ekonomi, berarti kita akan mencari topik-topik tentang ekonomi, gitu ya. Jadi pengertian tema itu dapat dibatasi sebagai suatu perumusan
dari topik yang akan dijadikan landasan pembicaraan atau tujuan yang akan dicapai melalui sebuah topik. Jadi ntar mengarah juga ke topik gitu ya. Jadi memang tema ini dan judul beserta topik ini suatu kaitan yang tidak bisa saling terpisahkan satu sama lain gitu. Nah, tema yang baik ini bisa dilihat yang pertama adalah menarik. Ya, tentu harus menarik. Kalau nggak menarik, mungkin nanti penulisnya juga malas nulisnya. Atau nanti pembaca juga tidak akan membacanya, nggak menarik gitu ya. Segala sesuatu yang menarik pasti akan lebih membuat semangat gitu ya. Dan dilihat juga nilai urgensinya. Penting nggak ya gitu ya tema ini dibahas. Gitu. Kalau sekarang kita membahas tentang masalah hukum pernikahan, karena sekarang lagi rame ini tentang sertifikat rumah ya sebagai mahar, gimana ya urgensinya, penting nggak ya gitu. Nah kalau kita bicara tentang satu hal yang aktual, nah itu sekarang lagi rame nih ngebahas apa, misalkan kalau di ekonomi ngebahas resesi Bu, katanya tahun depan nanti ada resesi, atau mungkin pembahasan tentang kenaikan upah minimum gitu ya, naik tuh agak gede tuh jadi 4 juta sekian. Nah itu kan aktual. Jadi tema yang kita tentukan tuh selain menarik, urgensinya jelas gitu ya, dan aktual gitu ya. Hal-hal yang memang terupdate yang ada di sekitar kita. Jangan kita membahas hal-hal yang sudah lampau, sudah banyak yang bahas, atau sudah basi gitu ya kalau bahasa anak zaman sekarang. Dan ini pun sesuai dengan minat keilmuan. Karena memang Anda di ekonomi, di bisnis, di akuntansi ya, berkaitannya dengan hal-hal tersebut. Jangan jauh atau loncat terlalu jauh. Terus kalau misalkan kita mau menggabungkan dua keilmuan, boleh saja, tapi nanti setingkat lebih tinggi biasanya di S2. Di S2 itu biasanya multidisipliner. Mohon maaf ya teman-teman, suara saya sedang kurang baik. Multidisipliner, jadi kita bisa menggabungkan dua disiplin ilmu secara langsung. Misalkan dari ekonomi ke kebudayaan, atau dari ekonomi ke pendidikan, itu juga bisa. Ya. Lalu terjangkau. Maksudnya terjangkau seperti apa? Terjangkau artinya Anda mampu mengerjakannya. Datanya ada, terus habis itu teorinya ada, pembimbingnya ada, Andanya bisa, Anda merasa menjangkau hal tersebut, bahkan ketika nanti akan ada penelitian, Anda mampu untuk mengupayakan biaya dalam penelitian tersebut. Segala satunya terjangkau, baik itu dari data, itu juga dari teori, juga dari masalah finansial, juga waktu Anda. Jangan terlalu mengambil penelitian yang rasanya tidak terjangkau karena terlalu lama, atau datanya tidak ada, atau biayanya terlalu mahal. Itu juga jangan. Jadi ambil tema-tema yang Anda rasa sendiri, saya mampu untuk menjangkau hal tersebut. Gitu. Selanjutnya, nah kita lanjut ke penentuan topik ya. Sebentar, ini saya close dulu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menentukan topik. Di sini adalah sesuai dengan prodi dan bidang ilmu yang kita tekuni. Sama ya, tadi kan temanya juga sudah sesuai dengan bidang yang kita tekuni ya, topiknya juga akan sama. Menarik juga mirip ya, tadi juga ada menarik, utamanya bagi peneliti itu sendiri. Kenapa? Kalau bagi Anda itu nggak menarik, Anda nggak akan semangat. Ya, gitu ya, Anda nggak akan semangat untuk mengerjakannya. Segala sesuatu yang menurut Anda menarik biasanya akan lebih enjoy dikerjakan. Harapannya sih seperti itu. Anda jadi semangat mengerjakan, Andanya juga senang, dengan senang hati, Andanya juga terpacu untuk terus mengerjakannya gitu. Dari hal-hal yang sifatnya menarik. Yang ketiga adalah problematik. Tentu harus menyelesaikan suatu permasalahan. Ya, kita hidup selalu ada masalah. Ya, kalau nggak mau ada masalah ya gampang. Ya, sudah aja hidupnya, karena setiap orang pasti punya permasalahan masing-masing, terutama untuk masalah penelitian ini, untuk karya tulis ilmiah, tentu kita harus cari permasalahan yang nanti kita harus bahas. Nah, masalah itu tidak selalu hal yang sifatnya negatif, ya walaupun kita berpikir kalau masalah itu pasti hal yang negatif, tidak, tapi juga bisa masalah yang bersifat positif. Nah, yang keempat, mengandung pengetahuan dasar karena topik bersifat mendasar. Ya, jadi topik dan tema sebetulnya sama-sama mendasar, tapi ada perbedaan. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Ya, terbatas. Walaupun bersifat dasar dan umum, topik harus tetap terbatas akan suatu bidang tertentu, gitu ya, di bidang ekonomi atau aja di akuntansi. Akuntansi juga nanti dibagi lagi. Maunya di mana? Oh, di audit. Toh audit aja atau di pajak saja, gitu ya, nanti bisa beragam. Memperhatikan proses pengumpulan data dan bermanfaat. Tadi tentu ya sama, hampir mirip memang ya, tapi kita akan lihat nanti perbedaannya seperti apa.
Ketepatan dalam menentukan topik. Topik adalah suatu pokok kajian atau pembicaraan yang dapat diturunkan atau diambil dari tema atau subtema sesuai dengan karangan atau tulisan yang digarap. Nah, topik ini adalah suatu isu atau persoalan ya yang sifatnya tuh memang masih umum atau masih abstrak, tapi lebih spesifik dibanding tema. Ya, ini jadi landasan yang digunakan oleh seorang penulis untuk menyampaikan maksudnya itu apa. Nah, aktivitas menulis ini tidak mungkin dilakukan tanpa topik, jadi harus ada topiknya dulu. Oleh karena itu, kegiatan pertama yang harus dilakukan selain menentukan tema, yaitu Anda menentukan topiknya. Misalkan isu mengenai akuntansi adalah topiknya tentunya yang bersifat umum, ya permasalahan yang lebih jelasnya nanti bisa diuraikan melalui judul, seperti itu. Nah, ini adalah contoh ya penentuan topik ya di bidang sosial, misalkan sistem peranata sosial, misalkan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat ya sistem dan peranata sosial. Di bidang ekonomi ini lebih ke bisnis ternyata ya, di strategi bisnis nasional. Di bidang kebudayaan tentang pergeseran nilai budaya nih ya, masyarakat di kalangan remaja sudah mulai bergeser ke tanah ke timur ke arah ini ya, Korea-Koreaan misalkan seperti itu. Bidang pendidikan, nah terutama bidang pendidikan selama pandemi ya ternyata memang kita melaksanakan perkuliahan secara daring. Nah ini topik-topiknya, ini masih topik-topik yang menarik. Lalu bagaimana kita melihat ini baik atau tidak? Yang pertama dilihat dulu, harus bermanfaat dan layak untuk dibahas. Kenapa ini berantakan ya slide-nya? Harus bermanfaat dan memang layak untuk dibahas. Bermanfaat berarti pembahasan topik tersebut akan memberi sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, baik itu dari segi profesi atau secara umum. Juga layak dibahas ini berarti sesuai dengan bidang yang Anda tekuni. Yang kedua adalah dikuasai, artinya topik yang Anda ambil ini dikenal baik oleh diri Anda sendiri, ya. Jadi topiknya harus Anda kuasai, Anda ketahui sebagai seorang penulis sendiri, gitu ya. Sekurang-kurangnya prinsip ilmiahnya Anda tahu deh, gitu. Dasar-dasarnya Anda tahu, gitu. Jadi Anda dianggap siap untuk menguasai hal tersebut. Yang ketiga adalah topiknya harus menarik. Tadi sama ya, kayak tema juga. Terutama bagi penulis. Nah, topik yang demikian ini dapat memotivasi penulis agar berusaha secara kontinu dan terus-menerus untuk mencari data guna untuk menyelesaikan dan membahas masalah yang diangkat. Dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan atau merampungkan karya ilmiahnya secara baik. Nah, kalau bagi pembaca, topik yang menarik itu mengandung minat dari pembacanya. Oh, ini seru nih, oh ini keren nih, atau ini aneh nih, gitu ya, dari menarik tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah data memadai. Tentu bahan yang diperlukan untuk pencarian topik ini harus diperoleh dan cukup memadai. Artinya sumber-sumber bahan yang relevan dan memadai ini dapat diperoleh baik dari perpustakaan atau juga dari perpustakaan lain ya, misalkan perpustakaan di luar negeri atau juga bisa ke perpustakaan daerah lah seperti itu. Atau juga mungkin data-data yang sifatnya bisa wawancara secara langsung juga mudah untuk didapatkan. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Jadi topik yang terlalu luas ya seperti laut ya, misalkan tentang laut gitu ya, tentang pendidikan, itu kan masih belum spesifik ya. Pendidikan kan ada pendidikan anak, ada pendidikan tinggi, ada pendidikan dasar gitu ya, ada pendidikan agama mungkin, ada pendidikan formal, non formal, oh masih belum spesifik. Misalkan mengenai hal-hal yang sifatnya tadi saya katakan ya laut kan banyak tentang profesi yang ada di laut, tentang binatang atau fauna yang ada di laut, tentang bencana yang ada di laut, tentang iklim yang ada di laut ya. Dari laut saja kita bisa banyak mengambil berbagai aspek ya, dari ekonominya ada, dari geografinya ada, dari sosialnya mungkin ada, dari pertahanan kenegaraannya juga ada. Itu juga terlalu luas. Jadi tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Apalagi jika karya tulis ilmiahnya itu dibatasi ya. Ada topik-topik tertentu yang memang dibatasi seperti Anda nih, misalkan di prodi akuntansi nanti dibatasi masalahnya sampai mana agar tidak terlalu meluas atau tidak terlalu melebar kemana-mana. Gitu. Dan topik yang dipilih harus ada sumber pustakanya.
Ya, jadi kan di awal saya katakan Anda harus mau membaca, harus mau mencari penelitian terdahulu, itu dicari sumber pustakanya. Ya, jadi memang terkadang topik yang Anda ambil ini bukan topik yang terlalu baru gitu ya. Memang topik yang sudah pernah ditulis, tapi seringkali memang ada perbedaan antara penulisan yang satu dengan penulisan yang lainnya. Anda mencari pembeda gitu ya. Mungkin beda variabelnya, beda landasannya, beda penunjangnya, itu juga membuat suatu perbedaan. Begitu ya. Dan satu sih yang saya minta jangan terlalu kontroversial ya gitu. Jadi kadang kalau ada tulisan yang terlalu kontroversial ini membuat topik ini jadi hal-halnya itu apa ya? Menjadi menimbulkan permasalahan terjadi bagi penulisnya. Jadi buatlah hal-hal yang sifatnya umum-umum saja. Kalaupun Anda siap dengan kontroversinya ya silakan. Gitu. Khawatirnya jadi permasalahan memang bagi penulisnya. Kayak yang dulu sempat rame mengenai ada di S3 saya ingat itu tentang diperbolehkan seks sebelum menikah. Nah, itu rame itu dulu sempat ada. Itu kan kontroversi sebetulnya. Islam kan nggak boleh ya. Ini malah disarankan untuk diperbolehkan terlebih dahulu agar apa? Agar nanti pernikahan selanjutnya itu lebih mengenal tapi lebih baik. Ya, itu juga sempat kontroversi. Anda boleh cari deh. Banyak karya tulis ilmiah yang memang tidak selamanya karya tulis ilmiah itu baik. Ada juga yang kontroversi. Gitu. Nah, kita di akuntansi, ini adalah bentuk pemilihan dan pembatasan topik. Ya, misalkan di akuntansi kita ada akuntan publik, ada sistem informasi akuntansi, ada akuntansi manajemen, auditing, pasar uang, pajak, banyak ya. Nanti misalkan saya akan pilih sistem informasi akuntansi, nanti akan diambil, misalkan di pengolahannya, di desainernya, di teknologi komputernya, di manfaatnya, pengembangan sistemnya dan lain-lain. Itu jadi akan lebih meluas lagi. Gitu. Nah, kalau di manajemen juga banyak nih, ya, ada manajemen pemasaran. Ini akuntansi ya, kalau akuntansi bisa skip aja nih. Oh iya, akuntansi ya, ini semua ya? Atau ada manajemen ya? Akuntansi semua, Bu. Akuntansi skip aja. Intinya seperti itu ya. Jadi memang ini kurang lebih akan menjadi seperti ini. Ya, ada tentang pajak, atau nanti kalau di sekarang itu masih konsentrasi audit dan pajak. Ya. Jadi misalkan Anda nanti ngambil konsentrasi audit, lebih ke audit. Kalau misalkan Anda nanti konsentrasi pajak, lebih ke perpajakan. Gitu. Oke, kecepatan dalam menentukan judul. Nah, sekarang lari ke judul. Ya, gimana nih judul? Gitu ya. Judul adalah kepala karangan. Ya, mungkin teman-teman juga kalau misalkan bikin caption ya, di Instagram gitu ya, di status itu juga pasti Anda tuh seolah-olah menjuduli sebuah postingan gitu ya, memberi judul ya. Jadi judul itu pasti ada di awal karangan ya. Dapat ditetapkan sendiri yang sesuai dengan topik yang dibahas tadi berlanjut ya dari topik, tema ke judul. Nah, judul ini merupakan turunan dari topik dan tema. Jadi ketika merumuskan karya tulis ilmiahnya, tidak jarang dianggap suatu hal yang paling remeh karena ngerasa, oh udahlah ntar aja gampang, toh sudah jelas gitu ya. Padahal membuat judul merupakan suatu hal yang memang agak sulit untuk dibuat gitu ya. Kadang orang juga kalau bikin skripsi ngubah-ngubahnya di judul gitu ya. Karena harus jelas dulu kalian ngerti nggak variabelnya, kemana arahnya. Karena judul itu memang harus mencerminkan dari isi tulisan Anda itu. Begitu. Memang masalah yang sering ditemui adalah kesulitan yang dirasakan oleh seseorang itu dalam mencari permasalahannya apa, dimasukkan ke judulnya seperti apa. Ya, jadi memang fenomenanya ada atau tidak, jelas atau tidak gitu ya. Jangan sampai nggak sesuai atau malah menyimpang dari judul ke tema, ke topik tersebut, jadi tidak ada kata kesatuan. Gitu. Nah, ini judul yang baik itu dalam bentuk frase, artinya bukan dalam bentuk kalimat, teman-teman. Makanya kalian tidak akan menemukan titik setelah judul, karena judul itu berupa frase, bukan kalimat yang utuh. Dan di sini relevan dengan topik dan tema yang tadi sudah dibahas dan mengandung kata kunci. Jadi kata kunci kalau teman-teman pernah baca karya tulis ilmiah, ada di abstrak itu kata kunci. Nah, kata kunci tersebut minimal harus masuk ke judul. Ya, dan kata denotatif, tidak ada istilah yang memang konotatif atau istilah kiasan, harus istilah yang sesungguhnya. Juga memang harus jelas dan tepat.
Oke, selanjutnya ini adalah perbedaan tema dan judul. Nah, kalau tema, kalau menurut KBBI adalah pokok pikiran dasar atau cerita yang dipakai sebagai dasar mengarang atau menulis. Dasarnya apa? Ya, kalau kita ngarah ke topik ini ya, pokok pembicaraan juga. Jadi yang tadi pokok pikirannya, sekarang pokok pembicaraannya, gitu ya. Tema sifatnya luas dan dapat dipersempit dengan adanya topik. Nah, kalau cakupan topik lebih terbatas dibanding tema, namun tidak juga terlalu sempit seperti judul. Nah, sedangkan judul merupakan kepala karangan tadi ya. Jadi judul merupakan cerminan mengenai suatu permasalahan yang diangkat dalam sebuah tulisan. Bagaimana cara membuat judul yang baik? Di sini ada rumusnya ya ternyata teman-teman ya. Yang harus dilihat di sini adalah kita tahu dulu ya variabelnya apa, yang mau kita bahas apa. V1 variabel 1, V2 variabel 2. Terus nanti dicek lagi, kita mau ngambil yang mana? Pengaruh, peningkatan, hubungan, faktor, pemanfaatan. Nah, ini yang harus dipastikan nih ya, terhadap pada gitu ya, dengan pada, sebagai, pada, melalui. Nah, peranan terhadap penerapan melalui, pemanfaatan sebagai. Nah, ini juga nanti harus jadi satu rumusan ya untuk mengambil judul yang baik. Gitu. Ada kata berpasangan yang tidak boleh dihilangkan. Konsep judul ya, misalkan ini bentuknya penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang memang menghasilkan lebih ke angka-angka ya, sifatnya kuantitatif. Kalau kualitatif lebih ke deskriptif ya, tidak ada angka-angka di sana. Penelitian eksperimen misalkan pengaruh ya, pengaruh A terhadap V2-nya apa. Nanti misalkan Anda mengambil judul-judul yang berkaitan dengan bidang Anda sendiri. Sebentar. Kemudian untuk peranan, misalkan peranan sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak pada ya masyarakat atau pada sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Bandung gitu ya. Hubungan apa dengan apa nanti dicari, Anda cari saja variabelnya apa, variabel 2-nya apa. Kalau kualitatif faktor yang mempengaruhi ya misalkan faktor yang mempengaruhi citra perusahaan ya pada laporan keuangan, misalkan kayak gitu. Penelitian tindakan juga ada di sini. Jadi, teman-teman bisa cari ya, untuk judul-judul banyak tersebar di manapun, nanti juga saya akan memberikan contohnya. Di sini akan dilihat ya, bagaimana pemanfaatan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Nah, di sini ada alurnya ya. Kalau misalkan menurut, sebentar di mana ya ini? Nah ini. Dasar, oke. Bagaimana kemanfaatannya untuk kepentingan ilmu? Ya, bermanfaat atau tidak? Kalau bermanfaat, lanjut. Kalau tidak bermanfaat atau kurang, ya tidak perlu diteliti. Untuk apa kalau tidak bermanfaat ya? Selanjutnya, kalau sudah bermanfaat, apakah teori yang mendukung relevan? Oh, ada teorinya. Biasanya memang teori itu dicari adalah teori-teori yang paling baru, teman-teman. Jangan teori yang masih tahun 1700, 1600, itu sudah tidak relevan. Cari teori-teori atau buku-buku yang mendukung, yang memang minimal 5 tahun ke belakang lah, gitu ya. Kalau ada nggak teorinya? Ternyata nggak ada, ini teorinya udah jadul banget ya, nggak usah diteliti berarti ya. Tapi ternyata ada nih, buku terbaru tahun 2020 misalkan, oh baru 2 tahun yang lalu, berarti nanti diambil. Nanti pernah diteliti nggak oleh orang lain? Memang untuk masalah pernah atau tidak, biasanya mahasiswa diminta untuk membuat matriks mengenai penelitian terdahulu. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa penelitian yang sedang Anda jalankan adalah penelitian yang belum pernah diteliti. Adapun kesamaan variabel atau metode merupakan satu bentuk persamaan kemiripan saja, tapi di situ akan ditunjukkan perbedaannya apa dengan penelitian Anda. Gitu, misalkan perbedaan di tahun, perbedaan di teori, perbedaan di salah satu variabel itu boleh. Ya, apakah pernah diteliti orang lain? Kalau tidak, ya sudah, nggak apa-apa. Apakah sumbernya tersedia? Gitu. Jangan-jangan ini penelitian tidak pernah diteliti karena sumbernya susah, gitu ya. Anda jangan mempersulit diri ya. Nanti kalau misalkan sumbernya nggak ada, ya nggak perlu diteliti, gitu ya. Untuk apa? Karena kan yang perlu Anda teliti dan olah adalah berupa data, gitu ya, atau sumbernya. Apakah pernah diteliti orang lain? Ya, kalau sumbernya tidak tersedia, ya
sumber datanya tersedia ya berarti ya boleh diteliti. Tapi kalau misalkan dari awal pernah diteliti orang, nah apakah hasil penelitiannya sudah menunjukkan kebenaran akhir yang final? Di sini teman-teman bisa melihat di bagian saran. Nah, saran itu biasanya penulis akan memberikan saran kepada pembaca bagian mana yang belum rampung, yang belum selesai, atau yang belum sempat atau tidak termasuk dalam cakupan yang penulis buat. Jadi teman-teman bisa nyari itu, kira-kira rumpangnya apa ya, yang belum diteliti apa ya. Nah, ada di bagian saran, gitu. Jadi saran itu merupakan salah satu bentuk penghubung antara pembaca dan penulis. Ya barangkali penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian yang dilakukan oleh si penulis, gitu. Jadi pembaca juga ikut, berperan aktif ya di sana, "Oh ini belum diteliti," kata si penulisnya, "Ah teliti ah," gitu ya. Begitu. Jadi apakah sudah pernah diteliti? Apakah sudah kebenaran akhir? Iya, kalau udah akhir, udah final, tidak bisa ada lagi variabel yang berubah atau tidak ada permasalahan yang baru, ya sudah nggak perlu diteliti. Tapi memang apabila sudah, belum kebenaran akhir yang final, nah balik lagi datanya ada atau tidak. Nah ini kuncinya, ya keterjangkauan tadi. Datanya ada tidak? Kalau ada ya silakan dicari ada nggak alat analisis datanya? Tentu. Kalau sudah ada penelitian terdahulu, Anda juga bisa mempola. Jadi bukan mencontek, tapi mencontoh. Kalau bahasanya adalah ATM, amati, tiru, modifikasi. Karena harus disesuaikan gitu ya. Penelitian tahun 2010 mungkin akan berbeda dengan penelitian tahun 2022 gitu ya. Penelitian di Bandung mungkin berbeda dengan penelitian yang ada di Yogyakarta. Nah, itu juga merupakan salah satu bentuk variabel yang bisa Anda bedakan. Jadi nggak akan ada tulisan yang betul-betul sama. Nah, tugasnya yaitu Anda mencari perbedaannya. Nah, apakah alat analisis datanya ada? Oh, ada. Ya berarti harus diteliti dan perlu diteliti. Tapi kira-kira, oh nggak ada nih alat pembedahnya, ya. Nggak jelas nih gimana cara kita mengungkapkan si sumber data ini menjadi hasil akhir gitu ya. Satu simpulan yang baik, ya udah nggak perlu diteliti. Ini adalah bentuk bagaimana Anda memikirkan kembali kira-kira nanti ini penting nggak ya diteliti? Gitu ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus Anda tanyakan dulu kepada diri Anda sendiri, mampu atau tidak. Atau bisa juga Anda diskusikan dengan dosen-dosen nanti di metode penelitian. Ya, nanti setelah ini di semester yang agak tinggi, Anda akan belajar metode penelitian. Nah, di metode penelitian tersebut Anda harus fokus ya, karena nanti hasil akhirnya sudah berupa proposal nanti biasa. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah contoh-contoh judul, teman-teman. Nah, kebetulan ada nih data dari judul-judul skripsi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang paling baru. Nah, ini adalah judul-judul yang diambil oleh kakak kalian yang insya Allah nanti tanggal 17 Desember ini akan diwisuda. Ya, ini untuk yang di atas ini, yang warna hijau adalah jurusan akuntansi ya. Pengaruh perencanaan pajak, penghindaran pajak, dan corporate governance terhadap nilai perusahaan, studi kasus pada perusahaan manufaktur, sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2021. Ada juga penerapan akuntansi pada usaha mikro, kecil menengah, studi kasus pada pedagang pasar sederhana Kota Bandung. Nah, Bu, saya kayaknya ini tertarik deh sama analisis penerapan akuntansi ini, tapi saya studi kasusnya tetap di usaha mikro, boleh nggak, Bu? Boleh. Ya, tapi dilihat dulu studi kasusnya di mana ya, barangkali pada pedagang pasar Gede Bage Kota Bandung. Boleh tuh. Jadi satu judul beda, kan? Karena berbeda. Misalkan, analisis penerapan sistem informasi akuntansi pemberian suku cadang di CV Irian Motor Bandung. Ya ini kan di CV ini, boleh nggak Bu saya ganti? Saya akan mengadakan penelitian tentang sistem informasi akuntansi, pembelian suku cadang di, misalkan di bengkel Honda Antapani. Boleh nggak Bu? Boleh. Jadi itulah teman-teman yang dinyatakan bahwa kita tuh harus punya variabel pembeda. Tapi dilihat dulu urgensinya, ini penting atau enggak. Ya kebetulan Bu, saya kerja tuh di PT Honda tersebut. Sepertinya ini kalau misalkan saya buat penelitiannya akan baik digunakan untuk pengambilan kebijakan selanjutnya mengenai penerapan sistem informasi akuntansi ini. Boleh gitu. Manfaat tidak selalu harus manfaat yang besar gitu, tapi manfaat yang betul-betul bisa diambil minimal oleh
bagian-bagian terdekat dari penelitian Anda, misalkan perusahaannya, atau juga mungkin ya untuk kampus, untuk diri Anda sendiri ya, biar cepat lulus, seperti itu. Selanjutnya, peranan audit internal dalam pengelolaan barang milik daerah di Kecamatan Gedebagi, Kota Bandung. Nah, sekarang audit internalnya saya ganti, Bu, di Jatinangor boleh? Boleh. Saya, Bu, orang, misalkan saya orang Surabaya, boleh nggak, Bu, penelitian di Surabaya? Boleh, ya, penelitian dimanapun yang menurut Anda relevan dengan keilmuan Anda. Tapi juga Anda harus memberikan alasan yang jelas, kenapa harus di Gedebagi, kenapa harus di Surabaya. Nah, itulah nanti yang harus Anda pikirkan, kira-kira urgensinya seperti apa, hal yang menariknya apa, mungkin Anda bisa tarik dari fenomena, misalkan, "Bu, iya, kenapa ambil di Gedebagi?" Karena, Bu, di koran itu ya, ada semacam, pemberitaan mengenai, Kecamatan Gedebagi, Kota Bandung auditnya bersih ya. Bagus sekali, Bu, sampai 100% misalkan. Ini jadi satu hal yang memang perlu sepertinya saya teliti gitu. Bagaimana, pengelolaannya gitu, peran audit internalnya seperti apa, kok bisa sampai hasil auditnya bagus gitu. Itu boleh ditarik dari fenomena berita gitu. Misalkan penerimaan pajak saat pandemi itu menurun ya, menurunnya hampir 30%. Nah, itu bisa diteliti karena Anda menarik satu data dari, lapangan, ya dari DCP-nya langsung, oh ternyata penurunan. Penurunannya kan kalau pajak umum, pajak di mana? Oh ternyata pajak bumi dan bangunan banyak yang belum dibayarkan. Kita cari ya alasannya kenapa. Anda mungkin bisa wawancara, bisa menggunakan kuesioner ya, atau misalkan Anda juga bisa langsung, ke DCP-nya langsung gitu. Entar Anda cari datanya. Jadi emang seru sebetulnya teman-teman. Jadi Anda tuh betul-betul kayak semacam memecahkan masalah ya. Bagi yang suka teka-teki bikin games, ya anggaplah bikin skripsi ini bikin game, tapi satu hal yang memang harus tertib dan ini kalau di manajemen ya, banyak juga di manajemen ini pengaruh strategi, ini harus ini, strategi promosi dan kualitas produk terhadap keputusan pembeli kulit dimsum pada marketplace Shopee di Bulu Jagung Official tuh. Ini banyak yang pakai Shopee. Berarti ini aktual. Kenapa? Karena memang kita tidak bisa pungkiri bahwa e-commerce ya sekarang sedang naik daun, apalagi kemarin lagi fase-fase buang-buang uang ya, gratis ongkir, potongan harga, ya tentu geliat dari marketplace ini akan terus tinggi gitu. Apalagi digabungkan dengan marketing di sosial media, ini juga sangat bagus gitu. Ya, ini contoh-contoh dari deskripsi. Bu, di mana kita bisa lihat contoh skripsi dari kakak kelas? Di perpustakaan, ya di kampus main-main di lantai 4 ada perpustakaan. Atau kalau misalkan Anda, boleh nggak Bu kita tuh mengambil contoh skripsi dari kampus lain? Boleh. Saya juga dulu kalau lagi iseng, kalau lagi suntuk kuliah, saya main-main ke UGM. Saya minta aja pengantar dari kampus, Pak, saya mau ke perpustakaan UGM, mau cari ide buat skripsi saya. Sekalian jalan-jalan sama teman-teman. Kita bawa surat pengantar, kita ke Jogja, kita, masuk ke perpustakaannya, baca-baca deh, gitu ya. Kira-kira ada nggak skripsi yang menurut, kita sendiri, ini kayaknya bagus deh, oh ini menarik deh, bisa kita bawa deh ke Bandung, gitu. Seru kok, ya jadi jangan menganggap bahwa ketika Anda mengerjakan skripsi atau karya tulis ilmiah itu betul-betul suatu hal yang Anda tuh ditinggalin aja, kayak nggak dapat bimbingan, nggak dapat arahan, terus kayak Anda tuh berjalan sendirian, enggak. Ada pedomannya, ada bimbingannya, tentu ada dasar. Sekarang mungkin belum terasa, tapi jangan khawatir, nanti ke depannya ada bimbingan dari, mata kuliah lain, ada juga dari metode penelitian, nanti juga akan terbentuk sendiri, gitu. Oke, selanjutnya, nah, dari tugas yang, kan belum ngasih tugas ya, dari kelompok yang sudah dipilihkan, ternyata di sini saya memintanya 2 sampai 3 orang, paling nanti diubah lagi ya, Joyce bantu, satu kelompoknya 2, 3 orang saja, nanti Anda membuat tugas, tugasnya adalah membuat judul. Nah, tugasnya nanti dikirim aja ke PJ kelas, kemudian setelah PJ kelas mengumpulkan semua tugas dari teman-temannya, baru dikirim ke saya melalui WhatsApp atau melalui email, gitu. Untuk formatnya, seperti ini nanti ya, formatnya seperti ini nih.
Ya, jadi misalkan satu siapa, nama kelompoknya, judulnya apa. Ini keterangannya nggak usah diisi kalau tidak perlu ada keterangan kelas dan jurusan. Nanti dikumpulkan maksimal ya 5 hari ke depan ya, biar saya bisa ngecek dulu judulnya apa. Nah, jadi untuk instruksinya adalah Anda silakan berkelompok 2 sampai 3 orang per kelompok, kemudian membuat 3 judul secara berkelompok sesuai dengan tema dan bidang keilmuannya. Nanti Anda berdiskusi dengan teman berkelompok, kemudian yang sudah dipastikan judulnya sudah jelas, silakan dikirim ke koordinator kelas atau ke PJ kelas. Mungkin di sini Joyce ya. Kemudian judulnya baru nanti saya akan, lihat dulu, baru ntar saya setujui kira-kira dari ketiga judul yang Anda ajukan, mana yang judulnya bisa Anda lanjutkan menjadi tugas akhir semester, begitu. Ya, ini contohnya. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan hari